Siap, 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 siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmat hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan sesi wawancara di Zoom sore hari ini. Yang terhormat pada Ibu Septiara Rizdiani selaku guru guru pelajaran geografi dan juga Ya, semuanya yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Ibu Septi. Ibu Septi bisa perkenalkan diri, Bu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Septiara Rizdiani. Saya guru mata pelajaran geografi di SMA 23 Kabupaten Tangerang. Kembalikan ke Bagas, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, di sini saya akan membuka sesi wawancara ini yang temanya yaitu tentang Sumpah Pemuda. Nah, menurut Ibu, Sumpah Pemuda itu apa sih, Bu? Sumpah Pemuda itu menurut saya adalah dulu adalah suatu peristiwa yang benar-benar penting bagi kita, bagi pemuda terutama ya, karena kita semua sebagai pemuda itu bersumpah atau mengikrarkan bahwa kita itu berbahasa satu, bertanah air satu, berbangsa satu Indonesia. Jadi itu kayak momen-momen yang benar-benar menyatukan semangat para pemuda. Itu sih. Oh, oke. Mm-mm. Eh, Sebelum saya melakukan sesi wawancara ini, saya akan bacakan sejarah singkat mengenai Sumpah Pemuda yang melalui Kongres Pemuda 1 hingga 2 sampai Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus Mm, 1945. Eh, oke. Sumpah Pemuda ini sendiri merupakan hasil rumusan dari Kongres Pemuda 2 Indonesia yang merupakan pertemuan besar pada tahun 1928. Yang pada saat itu, para pelajar dari seluruh wilayah yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan untuk pelaksanaan Kongres Pemuda ini sendiri dibagi 3 sesi di 3 tempat berbeda. Organisasi kepemudaan yang hadir pada saat itu ada Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Islamiten Bon. Untuk sesi pertama dilakukan pada 27 Oktober 1928, yang dimana itu merupakan Kongres Pemuda pertama di Gedung Katolik Jongenlingen Bon atau disingkat KJB yang sekarang dinamakan Lapangan Banteng. Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito saat itu berharap Kongres Pemuda kedua ini diharapkan dapat mempererat semangat persatuan di antara para pemuda. Mm-mm. Untuk sesi kedua digelar pada 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Pada saat itu dibahas masalah pendidikan yang sangat penting untuk anak. Dan untuk yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesia Klub Wow di Jalan Kramat Raya 106. Dan di saat itulah rumusan Sumpah Pemuda terlahir yang eh, yang merumuskan Sumpah Pemuda ini sendiri yaitu Bapak Muhammad Yamin, dan saat itu Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo saat kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin sendiri. Pada saat itu dikatakan bahwa tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah tersebut lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Begitu, Ibu. Oh, seperti itu. Ya, Iya. terima kasih atas penjelasan singkatnya. Ya, Bu, sama-sama. Me- Membuat saya mereview kembali peristiwa Sumpah Pemuda pada waktu itu. Hmm. Dan untuk isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
Kemudian yang kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia menganggap berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Eh, untuk mempersingkat waktu dan juga karena ini sesi wawancara, saya akan mulai langsung di pertanyaan pertama. Eh, untuk Bu Septi, menurut Ibu, arti dari Sumpah Pemuda itu sendiri apa ya, Bu? Arti Sumpah Pemuda menurut saya adalah sebuah ikrar atau sebuah sumpah yang dilakukan pada pemuda saat itu untuk mempersatukan semangat dan daya juang para pemuda pada waktu itu. Biar para pemuda pada waktu itu tuh bersatu, bersemangat, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Gitu. Untuk melanjutkan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Khusus untuk para pemuda. Oh, jadi begitu ya, Bu. Memperjuangkan Iya, itu menurut saya. Indonesia. Iya, menyatukan para pemuda, membangkitkan semangat para pemuda, mengumpulkan pemuda untuk bersatu, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu. Oh, oke. Nah, Bu, kita kan sudah masuk ke era teknologi atau istilahnya digitalisasi, yang dimana semua serba digital, terus yang awalnya tradisional menjadi modern, yang awalnya manual menjadi otomatis, kayak gitu, Bu. Mm-mm. Nah, di era sekarang kan kaum pemuda kan sudah mahir tuh dalam menggunakan teknologi dan juga eh, sesuatu yang bersifatnya digital, begitu, Bu. Ya, Nah, untuk eh, peran pemuda-pemudi dalam implementasi nilai Sumpah Pemuda di era digitalisasi saat ini, apa ya, Bu? kalau menurut saya di era digital ini para peran-peran Sumpah Pemuda itu bisa banyak hal ya. Misalnya lebih bisa lagi saling menghargai, menghormati, dan juga bisa menggunakan era digitalisasi ini sebagai kesempatan baru, hal baru buat memupuk para semangat para pemuda buat maju ke depannya. Bisa menyebarkan energi-energi positif melalui era digital seperti ini, ya kan? Bisa lagi benar-benar memanfaatkan energi yang dipunyai pemuda, semangat yang dipunyai pemuda itu tuh buat dieksplor lagi, lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih bisa disebarluaskan lagi di era digital ini. Jadi era digital ini menurut saya lebih memudahkan nih buat para pemuda, membangkitkan semangat pemuda dimanapun, biar lebih semangat memperjuangkan cita-citanya, ya lebih semangat buat mengharumkan nama bangsa Indonesia dan lain-lain. Jadi justru era digital ini itu kesempatan besar dan memudahkan untuk para pemuda menyebarkan atau memaknai Sumpah Pemuda. Oh, jadi eh, peran kaum pemuda-pemudi untuk implementasi nilai-nilai Sumpah Pemuda itu sendiri bisa ya, Bu, kalau melalui teknologi. Bisa sekali, banyak banget. Bisa sekali, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di era digitalisasi, termasuk penyebar luasan semangat Sumpah Pemuda, arti Sumpah Pemuda, dan implementasi langsung Sumpah Pemuda di zaman sekarang. Malah seperti media yang lebih bisa memudahkan semua itu. Saya seperti itu. Oh, baik. Eh, saya ada dua pertanyaan lagi. Untuk Ya, pertanyaan untuk pertanyaan ketiga, mengapa Sumpah Pemuda wajib sekali diterapkan di era saat ini? Apalagi di era pandemi ini, Bu. Kita kan semua kan membatasi diri dari pergaulan dan juga interaksi. Itu kenapa wajib ya? Tetap wajib walau harus di era pandemi. tetap wajib sampai kapanpun wajib. Walaupun lagi di era pandemi ataupun bagaimana, pelaksanaan peringatan Sumpah Pemuda itu tetap wajib karena itu seperti
membuat kita mengingat bahwa dulu pemuda itu pernah menggerakkan, bahwa pemuda itu pernah berbuat sesuatu untuk negara sehingga bisa mencapai kemerdekaan. Jadi ini adalah peringatan yang harus diperingati setiap tahunnya agar pemuda itu tahu kita itu pernah bergerak sebegitu besarnya, berikrar sebegitu semangatnya untuk kemerdekaan. Nah, sampai era sekarang pun harus itu untuk menunjukkan bahwa pemuda itu selalu ada dan pemuda itu selalu dibutuhkan untuk perubahan bangsa. Oh. Jadi walau di era pandemi tetap ya, Bu. Tetap harus ada. Walaupun caranya berbeda di era tahun 1928, tapi di era pandemi pun bisa, walaupun hanya misalnya dengan video seperti ini, Zoom, atau membuat video virtual, semangat untuk memperingati Sumpah Pemuda, menanamkan sifat Sumpah Pemuda itu tetap bisa dan tetap harus dilaksanakan. Oh, baik, terima kasih Bu untuk pertanyaan yang ketiga. Ya, Dan ini yang terakhir Bu, cara ya. kita menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, khususnya untuk kaum remaja dan juga pelajar. Kan di sekolah-sekolah kan diajarkan tentang Sumpah Pemuda dan makna dan artinya juga. Itu cara menerapkannya gimana ya Bu? Nilai-nilai Sumpah Pemuda. Banyak banyak hal yang bisa kita jadikan contoh atau bisa kita terapkan untuk Sumpah Pemuda. Misalnya kita menyebarkan energi positif sebagai pemuda, ya kan, untuk meneruskan perjuangan. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar di lingkungan sekolah, ya kan, untuk adik-adik kita, kelas kita, adik-adik kelas kita, kakak kelas kita. Terus kita juga bisa eh, memakai produk-produk buatan anak bangsa, lebih lagi mencintai produk-produk Indonesia, menghormati, menghargai sesama, ya kan? Karena kan kita termasuk sekolah negeri nih, dari suku, ras, agama yang berbeda ada di sekolah kita. Betul banget Bu. Saling menghargai, menghormati, itu penting. Tadi juga menyebarkan energi positif. Anak muda kan energinya banyak tuh kan, semangatnya banyak. Nah itu bisa kita salurkan, kita bisa kasih energi positif itu ke siapapun di sekitar kita akan agar bersemangat. Gak lupa juga kita harus juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata-kata baik untuk adik kelas kita, kata-kata hormat untuk kakak kelas kita. Itu. Dan jangan lupa pakai produk anak bangsa. Itu salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Itu, Bagas, menurut saya. Oh, jadi nggak hanya cuma kayak produk apa gitu. Jadi cuma kita juga eh menerapinnya kayak berupa bahasa dan tata krama. Hmm. Begitu bukan, Bu? Ya, kan itu salah satu ikrar yang ada di Sumpah Pemuda kan. Selain berbangsa satu, Bank Indonesia, bertanah tanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi itu tetap kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu, Oh, oke sama di oke. sekolah, Terutama di itu juga lingkungan gitu ya, Bu. Di lingkungan lingkungan sekitar. sekitar. Iya, Oh, oke oke. Eh, saya rasa itu itu dari pertanyaan saya, Bu. 4 pertanyaan tadi. Saya terima kasih banget kepada Ibu atas partisipasinya. ya sama-sama Bagas. Semoga sukses kuliahnya ya, dilancarkan, dimudahkan. Amin. Amin. Ya, baik teman-temanku semua. Saya rasa cukup sampai sini saja. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi